Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Asmala Nova mau ngobrol-ngobrol, sharing ataupun bertanya gitu seputar perempuan kita gitu. Kita kan pastinya akan melewati beberapa fase gitu. Yang pertama, kita sekarang menjadi anak dari orang tua kita, terus nantinya akan menjadi istri dari suami kita, dan menjadi ibu untuk anak-anak kita nantinya. Tentu saja kehidupan ataupun fase yang dilewati tersebut harus dibersamai dengan ilmu dan pemahamannya. Pemahaman seperti apa dan ilmu yang seperti apa sih yang harus dipersiapkan sebagai seorang perempuan? Tentunya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya dengan belajar dan mampu menerima nasihat-nasihat dari orang tua ataupun dari guru dan lain sebagainya. Jangan sampai waktu kita itu terbuang dengan sia-sia, karena masa muda tidak akan bisa kembali. Jadi persiapkan atau gunakan waktu kita itu dengan hal yang bermanfaat, dengan belajar kah atau dengan cari pengalaman kah, sehingga nantinya kita bisa petik gitu hasilnya di suatu saat nanti. Apalagi kita kan tadi bisa menjadi nantinya itu istri dari suami kita ya. Nah, ini gimana nih? Ini kan pasti persiapan kita sebagai seorang perempuan ya. Kita selalu ingin yang terbaik nih kalau tentang pasangan gitu. Seperti apa sih yang harus kita siapkan gitu? Ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan juga kita harus tidak terlepas dengan pembelajaran gitu. Sehingga ketika kita sudah memahami ilmunya, sudah mengetahui ilmunya, salah satunya kan kita ini sedang membahas tentang perjodohan lah intinya ya. Tentunya kita harus memahami ilmunya sehingga nanti kita tidak akan melakukan hal yang tidak baik kepada suami kita, apalagi nauzubillah sampai kita itu nusyuk kepada suami kita. Usahakan kita itu bisa menjadi pribadi yang solehah, sehingga ketika kita sudah menjadi istri yang solehah, tentunya kita tidak akanlah berbuat hal yang buruk. Yang pasti kita itu akan melakukan hal yang turut, tumut, ta'dim, taslim kepada suami kita. Kemudian ketika kita menjadi seorang ibu nantinya dari anak-anak kita, ya tentunya kita itu harus bisa mendidik anak kita agar anak kita itu bisa menjadi pribadi yang baik, bahkan bisa menyelamatkan kita selaku orang tuanya. Itu dengan cara apa? Yaitu tadi kita harus terus belajar. Jangan sampai seperti ini, kita tidak mau mempelajari dunia pendidikan lah, misalkan bergabung atau mempelajari anak-anak pada saat ini. Meskipun kita belum mempunyai anak atau belum menikah, kita harus aja mempelajari atau mempunyai pengalaman terhadap menghadapi anak gitu. Supaya apa? Supaya nantinya itu bisa jadi pembelajaran bagi kita. Jadi kalau misalkan sekarang kita belajar ilmunya, belajar bagaimana menjadi istri yang baik, belajar menjadi ibu yang baik, sehingga ketika kita sudah ada ilmunya, saat kita sudah sampai pada fase itu, kita tidak harus gimana nih caranya, tapi kita juga setidaknya ada belajar, meskipun nanti mungkin pada saatnya tidak semudah itu, tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu, pasti akan lebih sulit lagi mungkin, ataupun tapi setidaknya kalau kita belajar, kita ada persiapan gitu. Ya, betul. Dan usahakan ya, kita itu mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh yang mana nantinya bisa membimbing kita. Amin. Karena kan ketika suami bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, kita pun kan pasti akan bisa nih menghadapi atau mendidik anak kita. Ya. Gitu. Dan ketika kita mau menjadi istri ataupun menjadi ibu, atau kita nih posisi sekarang menjadi anak dari orang tua kita, ya tentunya tidak akan terlepas dari perjuangan. Mampu tidak kita berjuang, misalkan kita nih sekarang di posisi seperti ini, mampu tidak kita berjuang untuk mempersiapkan masa depan, kemudian nanti menjadi seorang istri, mampu tidak kita itu taat, patuh kepada suami kita, kemudian kita nanti selaku ibu gitu, seorang ibu, mampu tidak kita itu berjuang untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Jadi kita juga harus benar-benar punya persiapan yang cukup ya, tapi bukan berarti ketika kita belum punya ilmu yang banyak kita menunda-nunda waktu. Contohnya misalkan pernikahan ya, tadi kan dibahas kita harus punya ilmu dulu, tapi bagaimana kalau misalkan ada yang beranggapan seperti ini,
karena kita belum punya ilmu ya udah nikahnya di nanti gitu, misalkan kalau seperti itu. Atau misalkan ada pertanyaan kenapa belum nikah. Nah kalau kayak gitu bagaimana menjawabnya gitu? Bagaimana menjawabnya? Ya simpel sih menjawabnya, belum waktunya saja. Ya. Dan lontarkan saja doa kepada orang tersebut. Karena kan meskipun kita ingin sekali gitu menikah, tapi kalau Allah itu tidak belum menentukan gitu, maka tidak akan cepat-cepat. Tetapi kalau misalkan kita tidak mau nih atau belum siap untuk menikah, tetapi Allah sudah mentakdirkan gitu ya, qadarullah, secepatnya itu kan apa boleh buat. Kita itu tidak bisa membentengi takdir Allah, tidak bisa menghalangi ketentuan Allah, karena ada memang ranah yang bisa kita atur, ada yang ranah tidak bisa kita atur. Salah satunya kan takdir Allah dan ketentuan Allah. Kalau sudah Allah memberikan ketentuannya seperti itu, ya mau tidak mau itu akan terjadi gitu. Tetapi kalau memang yang bisa kita atur seperti halnya prinsip hidup, kita mau seperti apa, jalannya mau seperti apa, ya kita persiapan yang terbaik gitu. Dan kalaupun tentang jodoh, ya Allah juga kalau sudah jodoh pasti akan menggerakkan kedua hatinya, bukan salah satunya gitu. Dan selain daripada itu ya memang kita harus menerima ketentuan dari Allah gitu. Intinya aja gini, jadi kita itu harus mempersiapkan diri dengan baik sesuai dengan syariat Allah, dengan hukum Allah gitu. Ketika kita menjaga dengan baik atau menunggu dengan baik, pasti dicarinya pun dengan cara yang baik. Karena menjaga diri itu salah satu perjuangan ya. Jadi memang kehidupan itu penuh dengan perjuangan, baik itu sebagai seorang anak yang harus berjuang, berbakti kepada orang tua, karena kan kita juga pasti ada saatnya selalu berselisih paham gitu. Terus ketika mungkin ingin menjadi istri yang baik atau istri yang soleh untuk suami kita nanti, ya kita juga sekarang harus mau belajar gitu, karena memang tidak ada yang instan gitu. Terus menjadi seorang ibu yang mungkin Masya Allah ya, kita juga sebagai seorang anak sekarang kepada orang tua kadang ada sedikit selisih paham. Bagaimana kalau kita nanti seperti itu kan ya, kita juga harus tahu bagaimana cara menyikapinya gitu. Jadi gimana nih, udah punya belum calon? Kan setiap orang pasti sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan ya. Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran gitu. Hanya saja mungkin kita belum dipertemukan. Ini sudah ada, cuman belum dipertemukan gitu. Atau belum disatukan. Bisa jadi kan sudah ketemu nih, tapi kita tidak tahu, oh mungkin itu jodoh kita gitu. Jadi kita mah sekarang lebih fokus ke mempersiapkan diri aja ya. Jadi yang terbaik, kalau kita jadi pilihan, jadilah pilihan yang terbaik. Kalau yang mau memilih ya milih yang terbaik gitu. Jadi siapa sih yang tidak mau jadi yang terbaik gitu, tapi kita ya harus mempersiapkannya dengan baik juga gitu ya. Seperti itulah seorang perempuan ya akan menjadi seorang anak, akan menjadi seorang istri, akan menjadi seorang ibu, dan mudah-mudahan fase tersebut bisa kita lewati dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang membuat kita jenuh dan lain sebagainya, mudah-mudahan itu adalah ujian atau adalah sebuah teguran dari Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mempersiapkannya dengan baik juga. Tuh, terima kasih Teh Asmala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.